Di tengah riuhnya kota Kendari, deru kendaraan saling bersahutan. Jalan-jalan utama tak pernah benar-benar sepi, terutama di persimpangan lampu merah. Ruang kecil yang menjadi saksi ribuan perjalanan setiap hari. Di tempat inilah, di sela panas aspal dan kepadatan kota, muncul wajah-wajah yang tak selalu kita perhatikan. Saat lampu merah menyala, muncullah para badut dengan kostum lusuh yang tetap berusaha tersenyum, dan manusia silver yang berdiri kaku, tubuh mereka dilapisi cat metalik agar terlihat berkilau. Mereka bukan sekedar penghibur di tengah kemacetan. Mereka adalah pekerja, mereka adalah manusia yang berjuang untuk hidup. Di balik keramaian kota yang terus bergerak cepat, ada cerita tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan di perkotaan. Lapangan kerja yang terbatas membuat banyak orang mencari cara lain untuk bertahan. Dan bagi sebagian dari mereka, lampu merah adalah tempat kerja, sekaligus ruang harapan. Di persimpangan ini, setiap detik adalah perjuangan. Setiap senyuman, setiap gerakan adalah cara mereka berbicara pada dunia bahwa mereka masih mencoba, meski tak terlihat. Namun di balik gerakan sederhana mereka, tersimpan cerita tentang betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan di wilayah perkotaan. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian warga harus mencari cara lain untuk bertahan hidup. Bagi mereka, persimpangan ini bukan sekedar titik macet kota, melainkan tempat kerja, tempat harapan. Tetapi di balik itu semua, ada aturan yang tak banyak diketahui. Dinas Sosial Kota Kendari menegaskan bahwa aktivitas ini dilarang, terutama untuk melindungi para pekerja jalanan dari risiko keselamatan, eksploitasi, serta praktik yang dianggap melanggar ketertiban umum. Di antara keramaian jalan raya, ada sosok yang setiap hari memperhatikan dinamika di persimpangan ini. Pak Hendra namanya. Dengan gerak sederhana dan kostum seadanya, ia mencoba mengisi jeda singkat saat lampu merah menyala. Bukan untuk menuntut, bukan pula untuk menekan siapapun, hanya memberikan sedikit hiburan bagi mereka yang berhenti sejenak di tengah perjalanan. Tukang becak yang memenuh. Pokoknya sudah tahunan nih. Tidak ada. Melanda dalam tolong saya. Di antara wajah-wajah yang kita temui di perempatan, ada sosok yang mudah dikenali. Tubuhnya dipenuhi cat berwarna silver, mereka dikenal sebagai manusia silver. Di balik kesibukan jalanan kota, lampu merah sering menjadi panggung singkat bagi mereka yang berjuang di tengah kerentanan hidup. Berjalanan, manusia silver, mereka hadir bukan untuk mengganggu, tetapi untuk bertahan. Fenomena ini tidak hanya menyentuh hati para pengguna jalan, tetapi juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Baru 2 bulan kayaknya. Mau kerja apa lagi selain ini? Dulunya kan badut. Jadi badut itu baru sudah nikah. Nah, sudah terbiasa ya. Iya, cukup. Apa daripada kita pergi mencuri ya. Orang masih senang juga kok. Tidak ada yang benci apa. Mungkin nanti ada apa kan yang orang bisa panggil saya kerja untuk yang lain dapat ikut. Bagi dinas sosial, mereka bukan sekedar bagian dari keramaian perempatan. Mereka adalah warga yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan jalan keluar dari lingkaran hidup yang tidak pasti. Di persimpangan lampu merah, aktivitas ekonomi non-formal muncul dari jeda sekejap. Ketika arus kendaraan berhenti, ruang kecil yang dimanfaatkan mereka yang kehilangan akses pada pekerjaan layak.
Fenomena ini bukan lahir dari niat melanggar aturan, melainkan dari sempitnya peluang hidup dan impuls masyarakat yang memberi secara spontan. Namun, tanpa payung hukum dan tempat yang layak, mereka tetap berada dalam lingkaran risiko. Nama saya Husni Mubarak, SSMM. Saya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Kendari yang menangani anak jalanan, pengamen, pengemis, dan pemulung di lampu merah. Kalau peran kita sebenarnya itu penertiban. Jadi kita bermitra dengan Satpol PP dan Pemberdayaan Perempuan. Dasar hukum kita itu adalah Perda nomor 9 tahun 2014 tentang stop memberi dan meminta-minta di lampu merah. Jadi semua aktivitas di lampu merah itu terkait minta-minta, mengemis, jual kerupuk, jual tisu, lap mobil dan lain-lain itu tidak boleh, tidak diperbolehkan di Perda nomor 9 tahun 2014. Ada. Saya punya data itu 60 orang. Jadi kategorinya itu gepeng, pengemis, dan anak jalanan itu total 60 orang. Tapi yang berwarga Kota Kendari dengan dibuktikan dengan KTP itu hanya 29 orang. Sisanya itu pendatang dari berbagai daerah. Ada yang dari Konsel, ada yang dari Raha, ada yang dari Konawe, ada yang dari Kolaka, dan lain-lain. Nggak ada, jadi random. Itu saya bilang tadi, dulu itu memang faktor ekonomi. Kalau sekarang itu kayak dorang jadikan pekerjaan di situ. Contoh ya, kalau memang dia tidak mampu, itu anak-anak pasti tidak pegang handphone. Rata-rata Android, ya kan? Coba lihat, toh. Dan semua itu anak-anak, kalau saya tangkap rata-rata sekolah loh. Yeah. Terus itu yang penjual-jual kerupuk itu datang ke situ itu tidak diantar, tidak naik angkot, tidak apa, bawa motor sendiri. Dan hampir pasti kebanyakan motor baru. Berarti mereka sudah bisa mencicil kan? Iya. Dalam wawancara bersama tim dokumenter, pihak Dinas Sosial menyampaikan bahwa kehadiran badut lampu merah dan manusia silver seringkali melibatkan anak di bawah umur, tidak memiliki perlindungan kerja, dan rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Mereka berharap masyarakat tidak lagi bekerja di jalanan dan mendorong mereka memanfaatkan program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan ekonomi yang telah disediakan pemerintah. Tantangannya itu yang pertama sarana dan tempat serta bagaimana caranya untuk menghentikan mereka, utamanya pengguna jalan, untuk tidak memberi. Saya rasa kalau sudah tidak ada yang kasih uang itu, berhenti itu mereka di situ. Jadi sekali lagi biasa saya himbau itu di media cetak atau media sosial, saya selalu bilang begitu, kita punya perda, mau Rp1.000 atau Rp2.000 itu kalau kau kasih dan tertangkap kamera, ada bukti, ancaman hukumannya 6 bulan penjara, denda 50 juta. Larangan ini bukan sekedar aturan, melainkan ajakan untuk mencari kehidupan yang lebih aman dan lebih layak. Disinilah cerita mereka dimulai. Jam 3 pagi sepi memulu. Sama kasih makan apa anakku? Anakku kuliah 2 orang. Cewek. Utamanya anakku yang perempuan. Kasihan. Nih, Papa, kamu bisa kasih kuliah saya sampai mana? Kalau tidak mampu, saya berhenti. Oh, kuliah nak. Harus, tidak bisa tidak. Supaya bapakmu pemulu. Tapi saya biaya ke murah. Kalau dengan kepolisian kami ada, pernah kami berkolaborasi, polisi, tentara, sama POM, bahkan pengadilan. Kami bekerja sama penertiban di lampu merah, tapi sifatnya kan tidak rutin, cuma sesekali saja dalam setahun. Segitu.
kita akan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk menempatkan orang-orang di lampu merah agar supaya ada tim yang standby di lampu merah, agar mereka tidak melakukan aktivitas. Kalau ada petugas di lampu merah kan otomatis mereka tidak akan berani untuk melakukan aktivitas. Terus kita akan coba berkolaborasi dengan pihak kepolisian, karena polisi kan selalu menertibkan di lampu merah. Nah, mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang kira-kira lembaga atau yayasan yang mau bermitra dengan kita dalam rangka menuntaskan anak-anak jalanan ini atau pengamen-pengemis di lampu merah, supaya kita Kota Kendari bebas dari begituan. Di persimpangan lampu merah, aktivitas ekonomi non-formal muncul dari jeda sekejap. Ketika arus kendaraan berhenti, ruang kecil yang dimanfaatkan mereka yang kehilangan akses pada pekerjaan layak. Fenomena ini bukan lahir dari niat melanggar aturan, melainkan dari sempitnya peluang hidup dan impuls masyarakat yang memberi secara spontan. Namun, tanpa payung hukum dan tempat yang layak, mereka tetap berada dalam lingkaran risiko. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman Hakim. Saya sebagai Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Yang pertama, ya perlu kita pahami bersama adalah fenomena ini merupakan sebuah ekonomi informal ya. Jadi artinya memang terbentuk ya karena ada yang memanfaatkan aktivitas arus kendaraan terhenti. Jadi ketika pada satu titik lokasi itu ada massa, jadi titik kumpul, ya di situ ada peluang ekonomi yang hadir. Ya, akan tetapi memang pekerjaan ini masuk dalam kategori pekerjaan yang informal. Ya, artinya ya ini masih belum ada campur tangan, belum ada perhatian dari pemerintah terkait pekerjaan ini. Kenapa? Karena dia tidak akan dilindungi, karena informal ya, dia tidak akan dilindungi oleh pemerintah, dasar hukumnya, undang-undangnya. Ya, jadi tidak ada perlindungan dari segi ekonominya ya. Dia masuk pekerjaan ekonomi. Kalau dari segi sosial tadi, ya biasanya dari segi sosial itu yang hadir adalah fenomena dari masyarakatnya terhadap kehadiran apalagi tadi aktivitas ekonomi di lampu merah, antara badut, manusia silver, penjual pedagang asongan. Ya, apa yang terjadi ya karena biasanya orang memberikan uang itu bukan karena kasihan sebenarnya, tapi yang disebut dengan impulsive buying. Jadi pembayaran secara spontan. Ketika kita melihat tisu itu bukan karena kasihan, tapi karena impulsive buying. Kita ingin memberikan pembayaran secara spontan, atau mungkin ya bisa jadi karena kebutuhan juga ya. Jadi karena biasanya selalu dibenturkan itu sosial bahwa pedagang kaki lima itu atau manusia silver, badut dan sebagainya itu dari sisi sosial dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi padahal di satu sisi justru itu bisa menjadi solusi kebutuhan yang sebentar lah untuk kemenuhan masyarakat yang ada di jalan, begitu. Ya, jadi ini ada dua pandangan ya. Pertama dari segi badutnya sendiri, bahwa memang ya mereka harus paham bahwa itu sekali lagi itu bukan pekerjaan yang formal. Ya, ketika pekerjaan itu tidak formal ya banyak sekali resiko, konsekuensi yang harus dihadapi. Untuk itu sudah seharusnya beralih, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan soft skill supaya beralih ke pekerjaan yang lain. Itu satu. Yang kedua, ya bagi masyarakat pengguna jalan, ya untuk saat ini mungkin ya harus dimaklumi ketika ada fenomena-fenomena seperti itu, sambil kita berharap ada segera penanganan langsung dari pemerintah ya, supaya pengguna jalan itu bisa menikmati jalan dengan baik, dan juga pelaku-pelaku ekonomi di lampu merah ini juga dapat tempat yang lebih baik sehingga mereka tidak harus berjualan di situ ya. Dan seruan terhadap
tidak melakukan pembelian ataupun juga terhadap anak-anak itu ya mungkin bisa dialihkan menjadi seruan kepada pemerintah untuk lebih perhatian terhadap anak-anak, pedagang-pedagang di jalan. Jadi bukan hanya menjudgment masyarakat yang berjualan di situ, tapi ya kalau bersama yang bisa hadirkan supaya memang anak-anak, badut, penjual, asongan di lampu merah itu dapat tempat yang layak dan juga dapat akses ekonomi yang layak seperti lainnya. Gitu. Sebagai masyarakat yang hidup dalam nilai-nilai agama, fenomena ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga dari sudut pandang moral, etika, dan ajaran Islam. Islam mengajarkan pentingnya bekerja, menjaga kehormatan diri, serta tanggung jawab bersama dalam menolong sesama. Lalu, bagaimana agama memandang mereka yang berada di lampu merah? Apakah aktivitas ini dapat disebut sebagai usaha, atau justru termasuk dalam kategori meminta? Baik, perkenalkan nama saya Ayub M. Sosi, yaitu dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam pandangan Islam ya, tentunya ini adalah fenomena yang boleh dikata mirip-mirip dengan meminta-minta ya. Jadi mereka juga bekerja sama dengan orang lain bekerja. Jadi mereka punya tuntutan untuk mencari makan. Dari situlah mereka berpikir bagaimana mencari nafkah itu untuk mungkin dia untuk dirinya sendiri kah atau memang untuk keluarganya kah? Dalam pandangan Islam kita harus memberikan solusi. Baik, ini pertanyaan menarik. Dalam agama itu ada daruratut tubihul mahzurat ya, memperbolehkan sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Jadi itu kuncinya dalam Islamnya. Jadi keadaan terpaksa ya tidak apa meminta-minta, tetapi jangan jadikan itu kebiasaan. Hikmahnya terutama bagi saya sendiri yaitu pertama kita harus bersyukur ya. Kita tidak terlahir dalam kondisi yang seperti mereka ya. Jadi disinilah kita harus melihat nikmat Allah ya, bahwa Allah itu masih memberikan kita jalan, kita hidup dari orang tua yang mampu ya, yang bisa membiayai kita ya, hidup sehingga kita bisa kuliah, kita sarjana dan lain-lain sebagainya. Tapi coba lihat mereka, Allah menciptakan mungkin orang yang kurang mampu itu untuk menyadarkan kita orang-orang yang mampu supaya ada empati terhadap mereka ya, ada rasa kasihan terhadap mereka, karena kalau kita memberi kepada mereka, suatu saat mungkin Allah memberikan bantuan kepada kita yang kita tidak sangka-sangka. Pada akhirnya, persimpangan jalan bukan hanya tempat kendaraan berhenti. Ia adalah cermin kecil dari persoalan sosial yang lebih besar, tentang kesempatan yang tidak merata, pilihan yang terbatas, dan kenyataan hidup yang tidak selalu sederhana. Film ini tidak hendak memutuskan siapa yang benar atau yang salah. Ia hanya mengajak kita memahami bahwa masalah sosial tidak pernah sesederhana apa yang nampak. Menertibkan bukan berarti mengabaikan, membina bukan berarti menghukum, dan membantu tidak selalu dimulai dari pemberian uang, tapi dari melihat manusia sebagai manusia. Pada akhirnya, setiap pihak memiliki perannya. Pemerintah yang berusaha melindungi, masyarakat yang diharapkan lebih bijak, dan mereka yang berada di lampu merah yang membutuhkan ruang aman untuk memulai perjalanan hidup yang lebih baik. Karena di balik setiap lampu merah, selalu ada harapan yang menunggu untuk berubah menjadi hijau.